dan bumi antara Israel dengan umat Kristen yang ada di dunia. Israel mempunyai pengakuan Shema Yisrael, Yahweh Elohanus, Yahweh Ahad. Atau dalam bahasa Ibrani modern, Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Ehad. Sama, Ehad mengidentikan dengan keesaan, ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, persoalan yang prinsip dan mendasar mengapa saya memeluk agama Islam, ketidakpuasan saya mencari sebuah pembenaran ilahi adalah didorong oleh kekuatan ilmiah. Bukan hanya sekedar mimpi, karena banyak sekali orang yang memeluk agama Islam itu hanya berdasarkan mimpi. Ya, saya kalau hanya berdasarkan mimpi, barangkali saya kategori itu 80% saya tidak percaya. 20% saya masih percaya. Mengapa demikian? Karena kebenaran Islam itu tidak tepat apabila manusia mengkajinya hanya dengan sisi mimpi. Atau hanya dengan pengalaman-pengalaman spiritual yang kadangkala dusta. Saya mengkaji Islam, sehingga saya masuk memeluk agama Islam, adalah berdasarkan pemahaman ilmiah dan jenjang pendidikan yang saya tempuh sampai kepada strata 3. Saya akui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini terbatas. Strategi berpikir saya pun terbatas oleh aspek ruang dan waktu. Tetapi kita yakini bersama bahwa ketika Allah menciptakan manusia, Allah telah memberikan nikmat, keistimewaan khusus. Dan manusia diberi gelar yang amat sangat istimewa. Didudukan pada posisi yang begitu baik sebagai makhluk yang sangat mulia. Dari sini menggambarkan bahwa sebuah pemahaman yang tertuang dalam konsep kehidupan bahwa manusia itu segambar dan sehalik dengan Allah. Ini memotivasi manusia terus untuk berpikir mencapai sebuah kehidupan yang lebih bermakna, lebih berarti, amat sangat lagi kehidupan yang membawa kepada keabadian hidup kekal, yakni surga nan abadi. Saya terus terang, Universitas Kristen di Tanah Papua yang ada sekarang berkedudukan di Sorong adalah hasil karya saya. Selama 7 tahun saya memimpin Sekolah Tinggi Teologi Calvinis yang mengkonsentrasikan ilmu perjanjian lama. Saya banyak mendidik para pendeta bahkan dengan mengajarkan bahasa-bahasa Ibrani yang kemudian menuangkannya di dalam sebuah konsep pemahaman dan terus mencari penyatuan di dalam konsep ketuhanan bersama dengan arus, bersama dengan suasana konteks zaman, dan terus mencapai sebuah persepsi yang sama dengan agama Yahudi. Tapi sampai hari ini agama Kristen tidak pernah mencapai persepsi yang sama dengan konsep keyakinan agama Yahudi. Sementara dalam unsur ketuhanan yang diyakini oleh umat Kristen tentang keilahian Yesus itu hanya berdasarkan pola logika matematika dan asumsi manusia yang banyak sekali diakal-akali oleh seorang individu yang namanya Paulus. Kalau kita perhatikan, kebetulan saya membawa Bible, kebetulan saya membawa kitab suci Kristen, ada ayat-ayat tertentu, makanya saya selalu katakan, kalau saya mendapati satu kata saja, satu kalimat saja, satu ayat saja dari Bible, bahwa Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan Juru Selamat, maka saya pasti berani akan kembali memeluk agama Kristen. Tetapi semua isi perjanjian lama dan perjanjian baru, 39 kitab perjanjian lama, dari Beresit ini bahasa Ibrani artinya kejadian, dan sampai Maleaki, itu tidak pernah mendapatkan bahwa Yesus Tuhan. Sebaliknya, di dalam Bible ini menceritakan banyak tentang kerasulan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan. Dan menurut pemahaman teologi Kristen, apa yang diturunkan Allah kepada Yeremia, apa yang diturunkan Allah kepada Yesaya, apa yang dinubuatkan Allah kepada Musa, katanya itu untuk kehadiran nanti Yesus Kristus. Nah, ini tidak tepat dan akan saya buktikan menurut dasar teologi Kristen. Saya tidak dapat membuktikan kenabian Nabi Muhammad di dalam sisi Al-Quran. Karena memang saya dari masa kecil ya hidup di tengah kompleksitas kehidupan 99% pemeluk agama Kristen Protestan, yakni kota Manado. Makanya saya sulit untuk mengetahui Al-Quran secara baik. Bahkan bila kedapatan membaca Al-Quran, otomatis dipukul. Umur 14 tahun, saya pernah mengikuti pengajian dengan teman saya namanya Wadi.
Dan kebetulan masih ada masjidnya sampai saat ini, Masjid Al-Munawwarah, Tumumpa, Manado. Dan saya pernah dipukul oleh ayah saya sampai babak belur karena mengikuti pengajian waktu masih remaja. Jadi panggilan saya untuk memeluk agama Islam itu telah terjadi ketika saya remaja. Nanti digenapi oleh Allah pada tahun 2006 ketika saya sudah menjabat sebagai pendeta, malang melintang dan banyak jasa bagi gereja. Mungkin suasana ini saya pingin sekali untuk dihadiri oleh umat Kristen. Sebenarnya paling bagus kalau ada umat Kristen. Karena saya punya alasan yang kuat. Saya punya dasar teologi yang kuat. Mengapa? Di kalangan Kristen saya dapat membuktikan begitu banyak dasar-dasar teologi, dasar-dasar kebenaran yang menunjukkan tentang kehadiran Nabi Muhammad. Makanya di tiap-tiap tempat saya diundang untuk berceramah, memperkenalkan diri terkait dengan eksistensi kami sekeluarga meluk agama Islam. Itu selalu saya mengatakan bahwa saya tidak pernah diislamkan oleh seorang al-ustaz. Saya tidak pernah diislamkan oleh seorang kiai. Saya tidak pernah diislamkan oleh seorang kaum muslimin wa muslimat. Artinya tidak ada pihak atau siapapun yang memotivasi kami sekeluarga memeluk agama Islam. Tetapi sebaliknya justru saya diislamkan oleh kepalsuan, kebohongan, dan ketidakbenaran kitab suci saya ini, Kristen. Saya bisa tunjukin, ada 2 kitab di tangan saya, bahkan 3. Saya bisa katakan bahwa bahasa yang difungsikan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang di Yesus Tuhankan itu, adalah bahasa Arab. Saya bisa buktikan dari ketiga kitab ini. Makanya ketika orang Kristen yang tidak pernah ke Yerusalem, mereka berkata, itu di sana Timur Tengah itu tempat Bani Israel hidup adalah Yerusalem. Padahal bahasa di sana bukan Yerusalem, Urusalimu. Dan di dalam abjad-abjad Ibrani, Urusalimu itu tidak pernah ada abjad vowel. Semuanya adalah abjad-abjad konsonan atau abjad huruf-huruf mati. Nah makanya ketika kita berbicara tentang perjanjian lama, orang Kristen banyak terjebak dengan penipuan. Orang Kristen banyak terjebak dengan kebohongan dari pihak-pihak penulis-penulis kitab. Nah ini yang menunjukkan bahwa manusia Kristen itu, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang sebenarnya sudah tertipu oleh konsep Yahudi dan Yunani. Tapi mereka belum sadar. Lagi pula di pihak lain, Islam itu adalah agama yang mahal. Islam itu bukan setiap orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Jadi ketika orang mendapatkan hidayah dari Allah, maka dia akan sampai kepada Islam. Tetapi Allah buat Islam itu hadir di dunia ini dipandang oleh manusia terlalu hina. Makanya gengsi orang kafir itu, orang Kristen atau agama di luar Islam, itu memandang Islam itu terlalu rendah. Karena melihat individu-individu muslimin wa muslimat. Kaum muslimin wa muslimat yang berbuat sesuatu yang negatif, itu yang mereka jadikan landasan untuk mengukur atau menilai Islam. Mereka tidak menggunakan aksiologi. Bagi saya pribadi, benar tidaknya sebuah agama, kita harus melandaskan diri pada pemahaman aksiologi. Aksiologi ini saya pernah pelajari ketika saya belajar filsafat. Aksiologi ini adalah 3 cabang filsafat nilai yang terrealisasi baik dalam praktek hidup manusia, baik fisik maupun psikologis. Jadi 3 filsafat nilai ini ada etika, ada logika, dan ada estetika. Saya mau katakan bahwa tisu ini bagus. Tetapi saya juga sebaliknya mengatakan Bible ini tidak bagus. Ini yang disebut estetika. Menilai, mengukur indah dan jelek di seputar realitas kehidupan manusia. Kedua adalah logika. Logika adalah ilmu yang mengukur, ilmu yang menilai salah dan benar menurut pandangan rasio, pikiran. Dan yang ketiga adalah etika. Etika ilmu yang mengukur salah dan benar menurut pandangan yang terjadi di dalam kehidupan fisik manusia. Ini etika. Nah kalau kita ukur 2 komunitas agama, Kristen dan Islam, mengapa saya hanya pakai 2 agama? Karena dulu saya beragama Kristen, tapi sekarang saya beragama Islam. Nah ini yang memotivasi saya. Dari sisi aksiologi, saya katakan Kristen tidak punya nilai apa-apa. Di mana ada